Dewi, seorang wanita berusia 29 tahun, berdiri di depan cermin kamar mandi kantornya. Pantulan dirinya menunjukkan sepasang mata yang dulu penuh semangat, tapi kini tampak lelah dan kurang bergairah. Dewi menghela nafas panjang, merapikan rambutnya. Ia lelah dengan kehidupan yang menurutnya begini-begini saja. Tak ada sama sekali kemajuan. Terhitung sudah 5 tahun ia menjadi SPG properti. Tapi tak ada sesuatu yang bisa ia banggakan saat pulang ke kampungnya di Banyuwangi sana. Mau sampai kapan aku begini terus? Kapan aku bertemu dengan laki-laki kaya raya yang bisa menafkahi aku, biar gak susah-susah kerja seperti ini? Keluh Dewi sambil membuang nafas kasar. Kalau begini bisa jadi perawan tua. Usai membenarkan penampilannya dan menyemprotkan parfum, Dewi keluar dari kamar mandi dan bertemu dengan Rani, teman yang akrab dengannya. "Jadi ketemu sama Pak Danu?" tanya Rani. "Jadi, dia sudah menentukan tempatnya. Aku siap-siap dulu ya." "Semangat, rayu saja terus biar setuju. Dengar-dengar dia lagi cari rumah untuk istrinya. Yakinkan dia. Masalah itu aku sudah pengalaman tanpa diajarkan." Dewi mengebaskan rambutnya sambil tersenyum miring. Hari ini Dewi memiliki janji temu dengan seorang klien potensial. Ia mengenakan setelan blazer hitam dan rok pensil yang rapi. Di balik senyumnya yang dipoles rapi, Dewi menyimpan rasa bosan dan kejenuhan yang semakin hari semakin sulit disembunyikan. Mau berapapun lama bekerja dan mendapatkan uang, Dewi belum menemukan kepuasan yang diharapkan. Dirinya masih merasa ada yang kurang atas apa yang didapat. Memang sudah menjadi tabiat manusia, tidak merasa puas akan apa yang dicapai. "Hati-hati," Rani mengingatkan setengah berteriak saat Dewi keluar dari kantor menuju mobil yang sudah disiapkan. Perusahaan memang menyiapkan fasilitas mobil untuk para SPG yang akan bertemu dengan klien. Dewi masuk ke mobil dan duduk di jok belakang. Ia menyebutkan alamat dan nama sebuah kafe yang sudah disepakati untuk pertemuan dengan Danu. Mengingat ini adalah proyek besar untuknya karena ada klien yang berniat membeli sebuah rumah mewah, ia merasa perlu memberikan yang terbaik, menunjukkan profesionalisme dan kompetensi yang dapat meyakinkan Danu untuk memilih rumah yang ia tawarkan. Saat tiba di kafe, Dewi melangkah masuk dengan percaya diri. Aroma kopi yang khas dan suasana hangat kafe tersebut sedikit membantu menenangkan kegugupannya. Dewi segera mendekati resepsionis, memperkenalkan diri dan menyebutkan nama Danu. Sang resepsionis dengan senyum ramah mengangguk dan mengarahkan Dewi ke ruangan khusus yang telah dipesan sebelumnya. "Pak Danu sudah datang, Mbak?" tanya Dewi. "Sudah dari tadi, Mbak. Sepertinya sedang makan siang bersama istrinya." "Istrinya ada?" "Iya, tadi datangnya berdua, Mbak." Dewi mengikuti petunjuk resepsionis, melewati deretan meja yang dipenuhi pengunjung hingga tiba di sebuah pintu kayu yang tampak kokoh. Saat pintu terbuka, Dewi terdiam sejenak, terkesima oleh kemewahan ruangan yang ada di hadapannya. Ruangan tersebut dihiasi dengan perabotan mewah dan dekorasi elegan, menciptakan suasana yang private dan eksklusif. Cahaya lembut dari lampu gantung kristal memantul indah di atas meja kaca besar yang dikelilingi oleh kursi kulit yang nyaman. "Wow," gumam Dewi kagum. Tanpa sengaja, ia jarang berkesempatan untuk berada di ruangan semewah ini. Segera, Dewi menyadari dirinya harus tetap profesional. Ia menarik nafas dalam-dalam, melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, mencari sosok Danu. Tidak terbayang sekaya apa dia sampai menyewa tempat semewah ini. Klien lain hanya akan mengajak di kafe biasa dan duduk dengan pengunjung lainnya. Gumam Dewi melihat kanan dan kiri. Sepertinya dia bukan orang biasa. Tidak tahu, tiba-tiba saja muncul
rasa penasaran pada diri Dewi mengenai Danu. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri, tampak sedang memeriksa arlojinya. Pria itu berpakaian rapi dengan setelan jas hitam yang elegan. Danu tersenyum ketika melihat Dewi mendekat, lalu melangkah maju untuk menyambutnya. "Dewi, terima kasih sudah datang tepat waktu," kata Danu dengan nada ramah, menjabat tangan Dewi yang hangat. "Saya sudah tidak sabar untuk membicarakan properti yang ingin saya beli." Dewi membalas senyuman Danu dengan sopan, meskipun hatinya masih sedikit gugup. "Terima kasih juga Pak Danu, sudah memberikan waktu Anda. Mari kita mulai," jawabnya dengan percaya diri yang dipaksakan, namun cukup meyakinkan. Mereka pun duduk dan memulai diskusi. Sebelum itu, Dewi diperkenalkan dengan seorang wanita bercadar. Dari matanya, Dewi bisa melihat keindahan wajahnya. "Ini istri saya," ucap Danu. Dewi mengulurkan tangan sambil tersenyum lebar. "Saya Dewi," ucapnya. "Terima kasih sudah membantu suami saya. Kami percayakan semuanya pada Mbak Dewi," ucap lembut istri Danu. Dewi berusaha keras untuk menjaga fokusnya, karena setiap pembicaraan dirinya salah fokus pada Danu. Sebaik mungkin ia menyajikan informasi dengan jelas dan menarik. "Saya ingin rumah yang terbaik. Masalah uang, jangan khawatir." "Baik Pak, akan saya tawarkan salah satu rumah yang sesuai spesifikasi yang Bapak mau. Kalau boleh tahu, kapan saya bisa bertemu dengan Bapak lagi?" Danu menoleh pada istrinya, seperti berdiskusi walau hanya tatapan mata saja. Melihat mereka berdua, Dewi merasa kesenjangan yang cukup terasa. Danu terlalu sempurna untuk wanita biasa seperti istrinya. Tidak terlihat seperti orang kaya, malahan seperti orang yang akan datang ke kajian. Andai Dewi yang menjadi istri Danu, maka gayanya akan sepadan dengan lelaki segagah Danu. Pertemuan Dewi dan Danu mulai memasuki kategori sering, karena Danu yang cukup sulit menemukan rumah yang diinginkan. Sementara itu, Dewi merasa dirinya semakin tertarik dengan lelaki beristri itu. Dewi berdiri di depan cermin kamarnya, memeriksa penampilannya dengan saksama. Ia telah memilih baju terbaik dari lemarinya, sebuah gaun biru tua yang elegan namun tetap profesional. Gaun tersebut memeluk tubuhnya dengan pas, memberikan kesan anggun dan percaya diri. Dewi ingin memastikan bahwa hari ini ia tampil sempurna. "Ini baju terbaikku, semoga akan menjadi hari terbaik juga," gumam Dewi. "Lihatlah, aku lebih cocok bersanding dengan Danu ketimbang wanita bercadar yang sederhana itu. Suami kaya, tapi tidak tahu bagaimana caranya bergaya." Dewi menyemprotkan parfum kesukaannya di pergelangan tangan dan leher. Aroma lembut yang memberikan sentuhan manis pada penampilannya. Ia mengambil lipstik merah favoritnya, memoles bibirnya berkali-kali hingga warna merah itu menonjol sempurna. Setiap goresan lipstik memberikan Dewi keyakinan lebih. Ia mengulas kembali eyeliner dan maskara, memastikan matanya terlihat tajam dan penuh semangat. Dewi merasa penampilannya adalah bagian penting dari kesuksesan pertemuan ini. "Sempurna. Aku akan memikat Pak Danu dengan pesonaku. Tidak ada yang bisa menolakku." Kepercayaan diri Dewi membawanya pada senyum lebar yang ditampilkan. Sebelum ia membuka pesan di aplikasi hijau dan memastikan tempat pertemuan mereka tidak diganti, setelah itu dirinya langsung bergegas. Saat tiba di kafe tempat pertemuan mereka, Dewi menarik nafas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Ia disambut oleh suasana hangat dan aroma kopi yang menyenangkan. Rasa gugup yang sempat hinggap di hatinya sedikit mereda. Dewi menatap sekeliling, mencari sosok Danu yang sudah menunggu. Danu duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak semakin menarik. Ketika matanya bertemu dengan Dewi, senyum ramah tersungging di wajahnya. Dewi membalas senyuman itu,
melangkah dengan penuh percaya diri menuju meja. "Dewi, senang bisa bertemu lagi," sapa Danu sambil berdiri untuk menyambutnya. "Kamu terlihat luar biasa hari ini." Pujian itu mampu menghadirkan senyum dan salah tingkah pada Dewi. Sebagai orang yang berniat memikat hati Danu, ini adalah hal yang bagus agar dirinya menjadi lebih dekat dengan lelaki itu. "Terima kasih Danu," jawab Dewi dengan senyum manis dan mengibarskan rambutnya. "Saya juga senang bisa bertemu lagi. Mari kita mulai diskusinya." Mereka duduk dan kemudian membahas detail rumah yang akan dibeli Danu. Dewi menyampaikan setiap informasi dengan jelas, menunjukkan profesionalismenya. Namun, di setiap tatapan, di setiap senyuman, ada percikan ketertarikan yang lebih dari sekadar hubungan yang coba Dewi berikan. Dewi berharap, selain rumah impian, mungkin saja Danu juga menemukan sesuatu yang lebih di dalam diri Dewi. Nyatanya tidak. Danu tetap fokus pada lembar yang Dewi berikan daripada penampilan wanita itu yang menurutnya cukup menggoda. "Rumah ini sudah bagus. Saya akan diskusikan dengan istri saya." "Istri Bapak seorang ibu rumah tangga. Rumah yang saya tawarkan ini sangat cocok untuk ibu rumah tangga seperti istri Bapak karena kesan kekeluargaannya dapat." "Kamu benar. Saya juga tertarik dengan ini." "Tertarik apa, Pak?" Dewi mendekatkan tubuhnya pada Danu. Tetapi lelaki itu dengan cepat menjauhkan diri dari Dewi. "Tertarik dengan rumah yang kamu tawarkan." Melihat ekspresi tidak nyaman Danu, langsung Dewi memundurkan tubuhnya sambil menggerutu kesal. "Maafkan saya, Pak. Saya tidak bermaksud." "Tidak masalah. Dewi tumbuh dalam keluarga yang memegang teguh budaya kejawen. Sejak kecil, ia telah mengenal berbagai ritual dan kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Dalam keadaan putus asa dan keinginan yang mendalam untuk mendapatkan Danu, Dewi memutuskan untuk menempuh jalan kotor. Ia pulang ke kampung halamannya dan meminta bantuan salah satu dukun lintrik terkenal di desanya. Seseorang yang memiliki reputasi kuat dalam hal ilmu pelet. Dukun lintrik tersebut tak lain adalah neneknya sendiri, dan tentu saja akan sangat mudah bagi Dewi menundukkan hati Danu dengan bantuan neneknya. Malam itu, ditemani cahaya bulan yang temaram, Dewi mengendarai motor metik tua milik ayahnya. Ia berkata akan mengunjungi salah satu kerabat. Karena di kampung itu, memang sebagian besar warganya adalah kerabat mereka. Maka dengan tenang, orang tua Dewi mengizinkan anaknya pergi. Dewi menghentikan kendaraannya di halaman sebuah gubuk tua setengah tiang. Meski kampung mereka sudah menggunakan listrik sebagai penerangan, tapi di gubuk ini masih menggunakan lampu teplok. Sementara dua buah obor yang menyala diletakkan di sisi kanan dan kiri tangga sebagai penerang halaman. Dewi turun dari motor dan mengeratkan jaket yang ia pakai. Perlahan tapi pasti, ia naik ke undakan anak tangga dan mengetuk pintu terbuat dari papan yang sudah termakan usia. Angin berembus dingin melewati tengkuknya, serupa belayan tangan makhluk halus. Dewi bergidik. Andai ia tak punya urusan, ia tak akan mau datang kemari malam-malam begini. Jikapun ingin bertemu neneknya, maka ia akan menunggu esok hari saja dan bertamu ke rumah pamannya. Nenek memang tinggal dengan paman saat siang hari. Sudah tugas paman sebagai anak bungsu untuk mengurus nenek di masa tuanya. Tapi kalau malam tiba, nenek akan kembali ke gubuk tuanya dan memilih menyendiri. Sebenarnya ayah dan paman Dewi sudah meminta nenek berhenti. Tapi ucapan anak-anaknya hanya dianggap angin lalu saja. Cukup lama menunggu, akhirnya pintu kayu terbuka dari dalam, menampakkan sosok wanita tua bertubuh bungkuk yang mengenakan kebaya juga kain batik. Rambutnya yang memutih disanggul ke atas dengan tusuk konde berwarna perak. Kamu rupanya. Ada apa kamu datang ke sini?
kata dukun itu dengan suara serak. Ini Dewi, Mbah, anaknya Suratman. Dewi mencoba mengingatkan neneknya. Aku tahu. Mbah, apa kabar? Baik. Kenapa kau tidak mendatangiku di rumah Pak Likmu saja besok? Mbah, Dewi ada perlu. Dewi mengekori langkah neneknya masuk ke dalam gubuk. Ia menatap ke seantero ruangan dan seketika bulu kuduknya meremang. Aura magis terasa sangat kental di sini. Apa perlumu? Kalau uang jajan dan uang hasil penjualan tanah Mbah Lanang, lebih baik besok saja di rumah. Dewi ingin melintrik seseorang, Mbah. Potong Dewi cepat sebelum neneknya mengomel semakin jauh. Wanita tua yang di kampung ini akrab dipanggil Mbah Bongkok itu sontak menghentikan langkah. Ia menghadap cucu perempuan satu-satunya itu dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Ditatap dari atas hingga bawah oleh neneknya membuat Dewi sedikit jeri juga. Pasalnya, Mbah Bongkok menatap seolah-olah ia melakukan kesalahan. Ulangi ucapanmu. Dewi mau melintik seseorang, Mbah. Dengan sedikit tergagap, Dewi mengulangi ucapannya. Mbah Bongkok menggeleng lalu mengibaskan tangannya. Sudah. Jangan bercanda di sini. Pulang sana. Nanti Suratman mencarimu. Mbah, Dewi serius, Mbah. Dewi menarik tangan neneknya dan memasang tampang melas. Ia benar-benar butuh bantuan neneknya saat ini. Mbah Bongkok menghela nafas. Duh, kamu adalah cucu perempuanku satu-satunya. Aku tidak mau kamu mengambil jalan yang salah karena kamu tidak akan sanggup menerima akibatnya. Dewi mohon, Mbah. Tolong Dewi, Mbah. Dewi siap dengan segala risikonya. Tidak akan. Dewi yakin siap, Mbah. Dewi sangat mencintai Mas Danu. Awalnya, Mbah Bongkok masih kekeh dengan pendiriannya. Ia tak mau Dewi mengambil jalan yang salah dan berujung penyesalan. Tapi melihat Dewi yang memohon-mohon dengan wajah melas, mau tak mau ia iba juga. Siapa lelaki itu? Tanya Mbah Bongkok pada akhirnya. Namanya Danu, Mbah. Dia pengusaha furniture. Bawa fotonya. Ini, Mbah. Dewi mengeluarkan sebuah foto dari saku bajunya. Foto itu adalah foto Danu yang ia curi beberapa waktu lalu. Mbah Bongkok duduk di atas bantalan kecil. Di hadapannya ada kuali dari tanah liat berdiameter kurang lebih 30 cm. Di dalamnya terdapat air yang ditaburi kembang 7 rupa. Di sampingnya ada kuali yang lebih kecil dan ceper berisi lembaran-lembaran kartu ceki. Mbah Bongkok mulai dengan membaca mantra-mantra yang Dewi sendiri tak mengerti apa artinya. Ia hanya merasa bulu kuduknya meremang dan udara sekitar terasa lebih dingin dan mencekam. Dewi mengikuti setiap instruksi dengan teliti, mengiringi proses itu dengan harapan dan doa agar Danu benar-benar jatuh cinta padanya. Ia mengabaikan semua rasa takut yang bersemayam di dalam hatinya. Kini ia hanya memikirkan apa yang akan ia dapatkan jika Danu jatuh ke dalam pelukannya. Beberapa hari kemudian, efek dari pelet itu mulai terlihat. Danu yang biasanya penuh percaya diri dan tegas, kini tampak berbeda. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seringkali lelaki itu terlihat linglung dan kebingungan. Tatapan matanya kosong dan seringkali terdiam tanpa sebab. Ia mulai tak tenang dan selalu memimpikan Dewi. Ia jadi jarang menyahut saat diajak bicara oleh istrinya dan seringkali tak fokus melakukan beberapa hal. Karena kerinduan yang mulai membuncah, akhirnya Danu memutuskan untuk menghubungi nomor telepon Dewi dan meminta gadis itu untuk bertemu.
Dewi yang mendapat telepon dari pria incarannya pun tentu saja kesenangan. Ia tersenyum puas saat mengetahui pelet lintriknya tepat sasaran. Saat Dewi bertemu dengan Danu lagi di kafe yang sama, perubahannya begitu mencolok. Danu yang dulu karismatik dan penuh wibawa, kini tampak berbeda. "Pak Danu, Anda baik-baik saja?" tanya Dewi, tetap berusaha bersikap formal. Ia tak mau gerasa-gerusu. "Aku tidak bisa tidur. Aku merindukanmu. Dan saat melihat wajahmu, aku jadi lebih bersemangat," ucap Danu. Dewi tersenyum miring. Danu sudah masuk dalam perangkapnya. Lelaki itu berada di tangannya. Dewi dapat dengan mudah mengendalikannya. "Ah, Bapak bisa saja. Aku juga. Aku tidak bisa jauh dari Pak Danu." Danu menggeser duduknya dan kini tepat berada di sebelah Dewi. "Kenapa masih panggil Bapak? Panggil Mas saja, ya?" "Ah, baiklah, Mas Danu. Aku merindukanmu, Dewi," ujar Danu sekali lagi. "Aku juga, Mas. Tapi kita tidak punya banyak waktu bersama." "Kamu benar. Aku harus mengosongkan jadwalku untukmu." "Tidak perlu. Mas hanya perlu menemuiku saat di rumah." "Rumah?" Danu menoleh ke arah Dewi dengan tatapan bingung. "Mas bisa datang ke rumah kontrakanku," sahut Dewi manja, lalu merebahkan kepala di bahu Danu. "Kontrakan?" "Iya. Kamu tinggal di kontrakan?" "Iya, Mas. Mau di mana lagi?" Danu menghela nafas. "Akan aku belikan rumah khusus untukmu." Dewi mengangkat kepalanya. Ia menatap Danu dengan pandangan serius. "Benarkah, Mas?" "Benar. Untuk apa aku bercanda dengan kamu?" "Ah, terima kasih, Mas." Sejak itu, mereka mulai semakin dekat dan sering bertemu. Danu dan Dewi pun menikah secara diam-diam. Tidak ada yang tahu tentang pernikahan mereka. Hanya mereka berdua. Dewi dengan senyum bahagia di wajahnya merasa seperti hidup dalam mimpi. Akhirnya, ia menjadi istri dari pria kaya raya, meskipun melalui jalan yang penuh liku dan dosa. Kekayaan yang dimiliki Danu kini terbuka lebar untuknya. Dewi menikmati setiap momen dalam kemewahan yang selama ini hanya bisa diimpikannya. "Mas, bagaimana perasaanmu?" tanya Dewi saat mereka sah menjadi suami istri. "Tentu saja bahagia. Akhirnya aku menikahi orang yang aku cintai." "Apa kamu akan menyesal?" "Kenapa bicara begitu?" "Tentu saja tidak." Hari-hari berlalu dengan cepat dan Dewi tenggelam dalam kehidupan barunya. Rumah besar, mobil mewah, dan perhiasan mahal menjadi bagian dari kesehariannya. Di sisi lain, istri Sadanu, Hana, mulai merasakan ada yang tidak beres dengan suaminya. Danu yang biasanya penuh perhatian dan energik, kini seringkali pulang larut malam dengan tatapan kosong. Ia menjadi pendiam dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Hana merasa suaminya telah berubah menjadi sosok yang asing. Suatu malam, saat Danu pulang terlambat lagi, Hana tidak bisa menahan kegelisahannya. Ia memutuskan untuk menghubungi ayahnya. "Abah, Hana merasa ada yang aneh dengan Mas Danu. Dia sering pulang larut malam dan tampak tidak seperti dirinya lagi. Hana takut ada sesuatu yang terjadi padanya," kata Hana dengan suara bergetar. "Apa maksudmu, Hana? Apa yang membuatmu merasa seperti itu?" tanya ayahnya dengan nada khawatir. "Hana tidak tahu pasti, Abah. Tapi firasat Hana mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Mas Danu seperti terjebak dalam dunianya sendiri. Dan Hana merasa dia menyembunyikan sesuatu," jawab Hana berusaha menahan air mata. "Ajak suami kamu berkunjung ke sini. Abah akan coba bicara dengannya." "Baik, Abah. Akan Hana ajak besok." Sementara itu, Dewi tetap menikmati kemewahan dan status barunya tanpa menyadari bahwa kehidupan ganda yang dijalani Danu mulai terungkap. Sesuai permintaan ayahnya,
Hana pun mengajak Danu untuk rumah orang tuanya yang berada di salah satu pondok pesantren. Danu tampak tak acuh dan tak banyak bertanya. Sebelumnya, Danu sempat menolak untuk datang dan menyuruh Hana saja yang pergi. "Abah sangat merindukanmu, Mas. Lagi pula, sudah lama kita tidak pulang ke pondok." "Aku sedang sibuk. Tolong mengerti kesibukanku, Hana." "Sebentar saja," pinta Hana. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh keluarga Hana dan dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Ayahnya Hana mengajak Danu untuk bicara berdua. Dari sanalah ayahnya merasa ada yang tidak beres pada lelaki itu. Ayahnya Hana memulai dengan memberi Danu segelas air putih yang sudah dibacakan ayat ruqyah. Tanpa curiga, Danu meminumnya hingga habis. Malamnya, pengobatan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ayah Hana mengajak Danu membaca Al-Quran bersama. Hana menunggu di kamar dan mengikuti bacaan ayahnya. Dalam hati, ia memohon kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan malapetaka dalam rumah tangga mereka. Ayat-ayat Al-Quran bergema dalam ruangan, menciptakan suasana yang penuh haru dan kekhusyuan. Ayah Hana membacakan dengan penuh penghayatan, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan Danu. Danu yang awalnya gelisah dan bingung, mulai merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya selama ini. Perlahan, pikiran dan kesadarannya mulai jernih, seperti kabut yang tersingkap oleh sinar matahari. "Apa yang kamu rasakan, Nak?" tanya ayah mertua Danu. "Kepalaku sakit," lirih Danu. "Tahan. Biarkan kegelapan yang ada dalam diri kamu keluar." Waktu berlalu dengan lambat, tetapi perubahan pada Danu terlihat nyata. Matanya yang tadinya kosong, kini memancarkan kesadaran dan kesedihan. Ia mulai mengingat segala sesuatu yang telah terjadi. Perasaan yang selama ini terkubur dalam bawah sadarnya. "Mas, bagaimana?" tanya Hana saat ayahnya mengatakan sudah selesai. "Apa yang terjadi?" "Banyak yang telah terjadi, Mas." Danu memeluk istrinya erat-erat, merasa bersalah dan terkejut dengan apa yang telah terjadi. "Hana, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk." Hana menatap suaminya dengan penuh kasih sayang. "Ini bukan salahmu, Mas. Kamu dipelet oleh Dewi. Kita akan melewati ini bersama." Setelah beberapa saat, mereka duduk bersama di ruang tamu. Hana menceritakan semuanya kepada Danu tentang bagaimana Dewi menggunakan pelet untuk mengendalikan dirinya. Danu terkejut dan merasa marah sekaligus sedih. "Dewi, dia melakukan semua ini. Kenapa dia melakukannya?" tanya Danu dengan suara parau. "Aku tidak percaya dia bisa melakukan hal sekeji itu." Hana juga terkejut, padahal saat pertama bertemu, dia adalah orang yang hangat. Danu merasa terpukul oleh apa yang terjadi antara dirinya dan Dewi. Sekaligus merasa bersyukur telah diselamatkan oleh keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji untuk tidak membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. "Aku akan menghadapinya. Dewi harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku juga akan menceraikannya. Pernikahan ini pun tidak sah." "Jangan buru-buru dulu, Nak. Pengobatanmu belum selesai. Besok kita berangkat ke kampung Abah. Di sana ada mata air yang bermuara ke laut. Kamu harus mandi di sana sebanyak 7 kali. Dan setiap selesai mandi, bajumu harus kamu hanyutkan di mata air itu." Sesuai dengan ucapan Danu, setelah dirinya sembuh, laki-laki itu mulai menyelesaikan masalah antara dirinya dan Dewi. Danu mendatangi rumah yang dibelikannya untuk Dewi bersama orang-orang dari perusahaan properti yang akan membantu menjual rumah ini. "Mas, kenapa Mas tidak bisa dihubungi?" Dewi berlari memeluk Danu saat laki-laki itu masuk ke ruang tamu rumah. Tapi Danu langsung menghindar. "Apa yang terjadi? Apakah aku membuat kesalahan?" tanya Dewi
masih mencoba memegang tangan Danu. "Jangan berpura-pura polos, Dewi. Apa yang telah kamu lakukan padaku? Kenapa aku bisa menikahimu padahal aku memiliki istri?" "Maksud kamu, Mas? Bukankah kamu sendiri yang mengajakku untuk menikah?" Dewi mulai merasa panik dan meremas tangannya sendiri sambil melihat kanan kiri dengan gugup. "Aku sudah tahu kalau kamu menggunakan ilmu pelet hitam untuk menundukkanku. Alhamdulillah, aku punya istri yang sabar dan bisa menyembuhkan aku begitu cepat. Tidak terbayang olehku kalau hidup dengan kebohongan yang kamu rajut dan menjalin dosa." Selangkah Dewi mundur, memegang pintu rumahnya dan mengingat apa yang telah ia lakukan untuk sampai di titik ini. "Tidak, Mas. Masalah paham. Istri Mas bohong. Saya lebih percaya istri saya dibanding kamu." Danu mulai bicara formal dan menandakan lelaki itu serius. "Semua harta yang saya berikan padamu dalam bentuk emas, uang, ataupun harta benda akan saya ambil kembali. Mulai hari ini, kamu saya talak, Dewi Maharani. Tidak akan ada hubungan antara kita lagi. Aku tidak punya tanggung jawab terhadapmu." "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Dewi duduk di lantai dingin ruang tamu. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Suara isaknya memenuhi ruangan yang sunyi, seolah-olah memohon belas kasihan dari dinding-dinding bisu. Danu berdiri di hadapannya, wajahnya tanpa ekspresi, seolah tak tergerak oleh tangisan dan permohonan istrinya. "Tolong, Mas, tarik kembali kata-katamu." Dewi memohon dengan suara bergetar. "Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Aku tak punya tempat lain untuk pergi." Namun Danu bergeming. Tatapannya dingin dan kosong, menunjukkan bahwa keputusannya sudah bulat. "Tidak perlu memohon belas kasihan seperti ini, karena kamu pasti tahu akibat yang harus kamu terima setelah menempuh jalan ini." Dewi semakin terisak, merasa seakan dunianya runtuh. "Mas, aku mohon, aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Aku benar-benar tidak punya apa-apa." Dewi tidak bohong. Ia memang sudah tidak bekerja lagi sejak menikah dengan Danu. Danu menghela napas panjang. Sedikit emosi mulai terlihat di wajahnya, namun ia segera menahannya. "Segala harta yang pernah kuberikan padamu adalah milikku, dan aku berikan tanpa sadar. Aku sudah mengambil semuanya kembali karena kamu tidak berhak atasnya. Kamu harus menerima kenyataan ini," ucapnya dengan tegas. Tanpa memberi Dewi kesempatan untuk berbicara lagi, Danu berbalik dan melangkah pergi. Setiap langkahnya terasa seperti beban yang menghancurkan hati Dewi lebih dalam. Pintu tertutup dengan keras di belakangnya, meninggalkan Dewi dalam keputusasaan yang mendalam. Kenapa takdir sekejam ini?" teriak Dewi. "Semuanya diambil. Aku akan kemana?" Rumah besar ini akan menjadi kenangan untuk Dewi. Dewi yang dulunya menikmati kemewahan dan segala fasilitas, kini seperti gembel, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa tempat tinggal. Ia terpaksa berjuang hanya untuk bertahan hidup. Pakaiannya yang dulunya mewah, kini kotor dan lusuh. Wajahnya yang dulunya berseri, kini dipenuhi dengan kesedihan dan kelelahan. Setiap hari, Dewi berjalan menyusuri jalanan kota, mencari pekerjaan apa saja yang bisa memberinya sesuap nasi. Tangannya yang halus kini mulai kasar karena pekerjaan berat yang terpaksa ia lakukan. Namun, meskipun tubuhnya lelah dan jiwanya terluka, Dewi terus berusaha bertahan, berharap suatu hari nanti ia bisa menemukan orang baik yang mau menolongnya. Ia tak mau pulang kampung. Selain karena tak memiliki uang, ia terlanjur malu pada keluarga besarnya karena mereka tahu Dewi mendapatkan Danu melalui pelet lintrik. "Kenapa Mas Danu tega sekali? Dia melihat aku seperti orang yang tidak pernah dicintainya. Padahal dia terus mengatakan dia mencintaiku." Dewi melupakan kenyataan kalau pernyataan cinta Danu tidak berdasar, karena dirinya yang membuat Danu jadi seperti itu.
Kehidupan yang dijalani Dewi saat ini adalah akibat dari keputusannya menempuh jalan haram untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.